SCP-001. SCP-001 atau The Gate Guardian merupakan makhluk raksasa dengan tinggi mencapai 320 meter yang saat ini sedang berada di lokasi rahasia dekat pertemuan Sungai Tigris dan Efrat. Di tangannya terdapat pedang yang dinamai SCP-0012 yang memiliki suhu setara dengan suhu permukaan matahari. Kemampuan dari SCP ini sangat mengerikan, di mana makhluk atau objek apapun yang mencoba mendekat akan langsung dihancurkan oleh pedangnya dalam radius jauh 1 km. Eksperimen pernah dilakukan menggunakan drone, robot, dan bahkan rudal balistik untuk mendekatinya. Namun hasilnya semuanya dilenyapkan dalam sekejap. Setiap orang yang mencoba pergi menuju tempat SCP-001 akan langsung mendengar perintah dalam kepalanya berupa kata lupakan yang membuat mereka pergi balik tanpa memiliki ingatan tentang kejadian tersebut. Kasus yang langka terjadi pada pendiri SCP Foundation yang menerima kata bersiaplah, yang mendorong berdirinya organisasi SCP Foundation saat ini. Eksperimen ini pernah dilakukan ke SCP lain, seperti SCP-076 dan SCP-073, untuk mendekati SCP-001. Namun hasilnya SCP-076 menolak mentah-mentah, bahkan sebelum diberitahu misinya, sementara SCP-073 memperlihatkan ekspresi ketakutan yang sangat parah. Karena potensi ancamannya terhadap seluruh umat manusia, semua eksperimen terhadap SCP-001 telah dihentikan secara permanen. SCP-1471 SCP-1471 atau Mal-of versi 1.0.0 adalah aplikasi misterius berukuran 9,8 MB yang tidak memiliki developer resmi dan tidak bisa dihapus dengan cara normal. Setelah terinstall, SCP-1471 tidak menampilkan icon ataupun notifikasi, sehingga banyak pengguna yang tidak menyadari keberadaannya. Dalam 24 jam pertama, setiap 3-6 jam, pengguna akan menerima pesan bergambar yang sekilas tampak normal, namun selalu menampilkan sosok makhluk dalam backgroundnya, yakni makhluk besar menyerupai manusia dengan rambut panjang gelap dan wajah seperti tengkorak serigala, yang dikenal sebagai SCP-1471-A. Awalnya makhluk ini akan muncul di lokasi yang familiar bagi pengguna, namun setelah 48 jam, gambar akan menunjukkan tempat yang baru saja dikunjungi pengguna, seolah-olah SCP-1471-A sedang mengikuti. Lalu setelah 72 jam, gambar akan menampilkan SCP-1471-A secara real-time, dengan posisi berada sangat dekat dengan pengguna. Dan setelah 90 jam, paparan tersebut akan menjadi permanen, di mana pengguna mulai melihat sosok tersebut secara langsung, melalui bayangan, pantulan objek, atau dari penglihatannya langsung. Meski makhluk itu tidak menyerang, namun kehadirannya dapat menyebabkan gangguan mental berat bagi pengguna hingga seumur hidup. SCP-1025 SCP-1025 adalah sebuah buku tebal berjilid keras berjudul The Encyclopedia of Common Disease atau dikenal sebagai Kamus Penyakit dengan lebih dari 1.500 halaman. Buku ini tidak memiliki penerbit resmi dan tidak ditemukan salinan lainnya dimanapun. Efek berbahayanya akan muncul saat seseorang membaca isinya. Siapapun yang membaca bagian tertentu akan mulai mengalami gejala penyakit yang dijelaskan pada bab tersebut. Misalnya pengguna membaca bab flu, maka selanjutnya ia akan mulai mengalami batuk dan flu. Pada percobaan lain yang lebih ekstrim, pengguna yang membaca bab tentang kanker paru-paru mengalami batuk darah, sesak napas, lalu meninggal. Namun anehnya, autopsi yang dilakukan tidak menemukan tumor atau kerusakan organ apapun pada tubuh korban yang meninggal. Ada juga kejadian mengerikan, di mana seorang peneliti yang tidak membaca buku secara langsung tetap menunjukkan gejala penyakit hanya karena berada dekat ruang eksperimen SCP-1025. Hal ini memunculkan teori bahwa efek SCP-1025 dapat menyebar secara tidak langsung. Saat ini, seluruh penelitian terhadap SCP-1025 pun dihentikan, dan SCP-1025 kini disimpan terkunci tanpa diperbolehkan untuk dibaca lagi. SCP-049 SCP-049 dikenal sebagai The Plague Doctor adalah makhluk humanoid setinggi sekitar 1,9 meter yang selalu mengenakan pakaian dokter wabah abad pertengahan. Pemeriksaan menunjukkan bahwa jubah dan topeng tersebut bukanlah pakaian biasa, melainkan bagian dari tubuhnya yang menyatu secara permanen. SCP-049 membawa tas hitam berisi alat bedah dan catatan pribadi yang digunakan untuk mengobati individu yang dianggap terinfeksi penyakit bernama pestilence. SCP-049 mengklaim dirinya sebagai dokter yang menjalankan tugas suci untuk menyembuhkan dunia dari wabah besar. Meskipun tidak ada bukti keberadaan pestilence tersebut, ancaman muncul saat ia memutuskan seseorang telah terinfeksi. Dengan satu sentuhan, SCP-049 dapat menghentikan seluruh fungsi tubuh korban secara instan. Setelah korban dinyatakan mati, ia pun melakukan pembedahan dan menyuntikkan cairan misterius ke tubuh korban, di mana hasilnya adalah SCP-0492, yaitu hidup tanpa kesadaran yang bergerak seperti zombie dan hanya mengikuti naluri, namun tetap mematuhi perintah SCP-049. SCP-049 menganggap proses ini sebagai kesembuhan dari manusia tersebut. Ia selalu mencatat hasil eksperimennya dan yakin tindakannya dilakukan demi kebaikan umat manusia. SCP-173 SCP-173 dikenal sebagai The Sculpture adalah makhluk mirip patung yang terbuat dari beton dan besi, berwarna krem pucat dengan bercat-cat semprot di sekujur tubuhnya.
Ia pertama kali diamankan pada tahun 1993 dan kini disimpan dalam ruang kontainer terkunci yang hanya boleh dimasuki minimal 3 personel SCP Foundation sekaligus. Ancaman utama SCP-173 adalah kemampuannya bergerak dengan kecepatan ekstrem, namun hanya terjadi ketika tidak ada yang menatapnya secara langsung. Saat kontak mata terputus karena berkedip, berpaling, atau ruangan menjadi gelap, SCP ini akan bergerak dalam hitungan detik dan membunuh korban dengan mematahkan leher atau mencabutnya hingga tewas. Karena sifat ini, setiap interaksi dengan SCP-173 harus mengikuti protokol ketat. Personel wajib saling memberi aba-aba sebelum berkedip dan menjaga tatapan secara bergantian agar makhluk tersebut tidak memiliki kesempatan bergerak. Di dalam ruang penahanannya, sering ditemukan cairan coklat kemerahan berupa campuran darah dan feses di bawah tubuh SCP-173. Asal cairan ini belum diketahui, namun ruangannya harus dibersihkan 2 kali seminggu, yang menjadikannya salah satu tugas paling berbahaya bagi personel SCP Foundation. SCP-682 SCP-682 dikenal sebagai Hard to Destroy Reptile, adalah makhluk reptil raksasa yang memiliki kebencian ekstrim terhadap seluruh bentuk kehidupan. Ia telah berkali-kali mencoba melarikan diri dari penahanan, dan setiap upaya hampir selalu berujung pada kehancuran besar serta banyak korban jiwa. Hingga kini semua metode pemusnahan yang dicoba hanya mampu melukai SCP-682 tanpa pernah benar-benar membunuhnya. SCP-682 ditahan di ruang baja anti asam berukuran 5x5x5 meter yang terus diisi asam klorida pekat untuk melemahkannya. Meski tubuhnya terus terlarut, ia tetap bertahan dan mampu beregenerasi. Makhluk ini dapat menyerap energi dari berbagai sumber serta memulihkan jaringan tubuh yang hampir sepenuhnya hancur. SCP-682 mampu berbicara dan secara terbuka menyebut manusia sebagai makhluk yang menjijikkan. Berbagai eksperimen, termasuk penggunaan SCP-409 yang dapat mengkristalkan makhluk hidup, juga gagal karena SCP-682 dapat beradaptasi dan mengembangkan kekebalan pada tubuhnya. Sampai saat ini sudah tercatat, ia telah lolos sebanyak 6 kali dari penahanan, yang menjadikannya salah satu ancaman paling berbahaya bagi SCP Foundation. SCP-1048 SCP-1048 atau Boulder Bear adalah boneka beruang kecil setinggi sekitar 33 cm yang dikenal berperilaku menggemaskan dan mudah disukai. Namun sekitar 7 bulan setelah diamankan, terungkap bahwa SCP-1048 memiliki kemampuan berbahaya, yaitu ia dapat menciptakan replika dirinya dari berbagai material melalui proses yang tidak diketahui. Hingga kini, tercatat 3 ciptaan SCP-1048, yaitu SCP-1048-A, SCP-1048-B, dan SCP-1048-C. Ketiganya menunjukkan sifat yang sangat bertolak belakang dengan SCP-1048 asli dan bersifat sangat mematikan. SCP-1048-A memiliki tubuh yang sepenuhnya tertutup telinga manusia. Ia mampu mengeluarkan jeritan bernada tinggi yang menyebabkan rasa sakit ekstrim pada mata dan telinga dalam radius 10 meter. Seseorang yang berada dalam jarak 5 meter saat SCP-1048-A mengeluarkan jeritan akan tumbuh banyak telinga dalam tubuhnya dan menutupi tubuh mereka dalam 20 detik, yang menyebabkan kematian akibat sesak napas dalam waktu 3 menit. SCP-1048 dan SCP-1048-A berhasil melarikan diri dan hingga kini belum ditemukan. SCP-1048-B terlihat identik dengan SCP-1048, namun menunjukkan perilaku aneh dan kekerasan ekstrim. Insiden di sebuah kantin memperlihatkan tangan bayi yang keluar dari tubuhnya, diikuti serangan brutal terhadap seorang peneliti. Lalu beberapa jam kemudian, terdapat seorang peneliti yang hamil ditemukan mengalami aborsi paksa, dengan janin di dalam tubuhnya menghilang, yang diduga tersebut digunakan untuk menciptakan SCP-1048-B. Terakhir, SCP-1048-C memiliki tubuh dari logam berkarat dan membunuh banyak staf saat pengejaran sebelum akhirnya melarikan diri. Karena SCP-1048 asli belum diketahui keberadaannya, hingga kini jumlah replika SCP-1048 yang sebenarnya masih belum diketahui. SCP-035 SCP-035 dikenal sebagai The Possessive Mask, adalah topeng porselen putih bergaya komedi yang ekspresinya kadang berubah menjadi wajah penuh kesedihan. Topeng ini disimpan dalam kotak kaca khusus, namun dari mata dan mulutnya terus mengalir cairan hitam yang sangat korosif. Anehnya, cairan tersebut hanya terlihat dari arah depan dan tidak tampak dari belakang. Siapapun yang melihat SCP-035 dari jarak dekat akan merasakan dorongan kuat untuk memakainya. Setelah dikenakan, topeng ini langsung mengambil alih tubuh pemakai sepenuhnya, menghapus kesadaran asli dan menggantinya dengan kepribadian SCP-035. Tubuh inang akan membusuk dengan cepat, namun tetap bergerak meski hanya sisa tulang dan jaringan kering. SCP-035 sangat manipulatif dan pasti berbicara. Ia pernah menyebabkan gangguan mental berat hingga diri pada para ahli psikologi. Topeng ini mengklaim telah menyaksikan peristiwa besar sejarah, mampu membaca pikiran, dan berbicara dalam berbagai bahasa kuno. Ia dapat merasuki tubuh humanoid apapun, termasuk manekin dan namun semua wadah tersebut pada akhirnya akan rusak. Kondisi ruang penahanannya sekarang kini selalu memburuk, yang ditandai simbol ritual berdarah, bisikan misterius, dan menyebabkan kerusakan elektronik di sekitar secara mendadak.